Di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pengertian aplikasi instrumentasi. Menurut Praitno, instrumentasi merupakan salah satu rencana yang perlu dikembangkan agar pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah terlaksana secara lebih cermat dan berdasarkan data empirik. Pemilihan instrumentasi yang akan dipergunakan berdasarkan tempat guna dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan BK di sekolah. Aplikasi instrumentasi merupakan salah satu kegiatan yang mendukung pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah dengan kegiatan pendukung konselor dalam menjalankan tugas-tugas pelayanannya. Menurut Anas Salahuddin, aplikasi instrumentasi merupakan kegiatan penunjang untuk pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu kegiatan mengumpulkan data tentang diri siswa dan lingkungannya melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan aplikasi instrumentasi merupakan salah satu kegiatan pendukung atau penunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah untuk mengumpulkan data siswa sehingga guru BK bisa memahami diri siswa dan permasalahan yang dialami. Instrumen yang dipakai hendaklah akurat sehingga data dapat memberikan data yang tepat tentang individu sehingga layanan bimbingan dan konseling lebih aktif. Fungsi utama dari instrumen ini adalah untuk mengumpulkan data dalam berbagai keperluan ilmiah data berupa keterangan atau informasi tentang suatu benda atau non-benda. Pemberian bimbingan akan efektif jika didasarkan data yang akurat. Jika konselor ingin melakukan kegiatan bimbingan secara efektif, maka dia harus mengetahui segala sesuatu yang ada pada peserta didik. Sekian dari saya penjelasan tentang pengertian instrumentasi. Nama saya Cantik Putri Zalianti dari kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan materi kedua, yaitu materi tentang tujuan aplikasi instrumen. Pada aplikasi instrumen ini bertujuan untuk memenuhi kondisi siswa, yaitu potensi dasarnya, minat bakatnya, kondisi dirinya dan lingkungannya, serta masalah yang dialami oleh siswa tersebut. Dalam membantu siswa untuk dapat memenuhi tugas perkembangannya, maka diperlukanlah analisis data selengkap-lengkapnya tentang apa yang dibutuhkan oleh siswa agar dapat mencapai tugas perkembangannya, sehingga lebih mudah mengarahkan siswa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan efektif dan lebih bermakna. Dalam analisis aplikasi instrumen ini nantinya akan menjadi dasar guru BK dalam memberikan bantuan layanan kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya. Lalu sedangkan tujuan dan fungsi aplikasi instrumen ini bermaksud mengumpulkan data dan keterangan peserta didik baik secara individual maupun kelompok. Sedangkan secara khusus apabila dikaitkan dengan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling, terutama pada fungsi pemahaman data hasil instrumen ini bertujuan untuk memahami kondisi klien atau siswa seperti potensi dasarnya, minat bakatnya, kondisi diri dan lingkungannya, masalah-masalah yang dialami dan sebagainya. Saya akan menjelaskan terkait langkah kegiatan aplikasi instrumentasi. Sebelum instrumen tertentu diterapkan, lebih dahulu diadakan analisis yang mendalam tentang perlunya instrumen tertentu diaplikasikan terhadap peserta didik. Untuk itu dilakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, penyiapan instrumen. Hal yang perlu dilakukan oleh guru bimbingan konseling untuk penyiapan instrumen yang pertama yaitu mempelajari manual instrumen itu. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Yang ketiga, melihat kesesuaian antara instrumen dan peserta didik. Yang keempat, menyiapkan diri untuk mampu mengadministrasikan instrumen. Dan yang terakhir, menyiapkan aspek-aspek teknik dan instrumentasi. Adapun bentuk instrumentasi yang sudah pernah kami gunakan yaitu pada instrumentasi non-tes, yaitu AUM umum dan AUM PPSDL.
Untuk bentuk instrumennya seperti ini. Ini adalah soal untuk AUM PTSDL. Ini adalah bentuk alat instrumentasi non-tes, yaitu AUM, alat ungkap masalah. Di sini kami menggunakan AUM PTSDL ini sebagai soal untuk pelaksanaan AUM PTSDL ini, yang berisinya seperti ini. Di dalam ini tentunya ada petunjuk cara pengerjaan yang sudah sangat tertera dengan jelas, cara penggunaan sebagaimana. Lalu soal-soal di sini akan dijawab oleh peserta didik dengan kunci jawaban atau lembar jawaban seperti ini. Ini adalah lembar jawaban untuk AUM PTSDL. Disesuaikan dengan jumlah soal dari AUM PTSDL, yaitu sebanyak 140 soal. Dan setiap siswa akan mencontreng setiap pertanyaan yang telah disediakan. Setelah ini selesai dijawab, tugas guru bimbingan konseling akan melakukan pengadministrasian pengolahan AUM. Untuk itu, pengolahan AUM ini adalah hasil pengolahan AUM, format untuk individu dan juga format untuk kelompok seperti ini. Ini untuk format kelompok dan juga individu. Nah, kalau untuk format individu sendiri, dari hasil yang sudah dikerjakan oleh klien tadi, ini contohnya alat ungkap masalah. Kali ini kami menggunakan AUM umum. Ini sebagai bentuk lembar jawabannya seperti ini. Nah, dari lembar jawaban ini kami mengolah hasil pengolahannya untuk format individu seperti ini. Dari seluruh hasil pengolahan AUM individu dari peserta didik, selanjutnya akan kita olah untuk menjadi format kelompok dengan hasil seperti ini. Selanjutnya yang kedua itu ada pengadministrasian instrumen. Hal-hal yang harus dilakukan oleh guru bimbingan konseling meliputi yaitu adanya pokok isi atau bentuk, tujuan, dan kegunaan instrumen bagi responden yaitu peserta didik. Yang kedua yaitu bagaimana bekerja pada instrumen tertentu termasuk alokasi waktu yang disediakan. Selanjutnya bagaimana mengolah jawaban responden dari peserta didik. Bagaimana hasil pengolahan itu disampaikan kepada responden, yaitu peserta didiknya, dan bagaimana hasil tersebut digunakan, dan apa yang perlu atau diharapkan dilakukan oleh responden. Selanjutnya yaitu pengolahan dan pemaknaan jawaban responden. Pengolahan jawaban responden peserta didik dapat dilakukan secara manual dan dapat juga dengan menggunakan peralatan elektronik seperti program komputer. Data atau jawaban responden yang sudah diolah, baik secara manual maupun komputer, selanjutnya dianalisis menggunakan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Selanjutnya siap digunakan dalam rangka pelayanan bimbingan konseling. Lalu untuk penyampaian hasil instrumen, harus disampaikan secara cermat dan hati-hati. Asas kerahasiaan harus benar diterapkan, yang mana hasil instrumen tidak boleh diumumkan secara terbuka dan tidak boleh dijadikan konsumsi atau pembicaraan umum, apalagi kalau di dalamnya terdapat nama siswa. Hal ini menyatakan bahwa hasil instrumen boleh menjadi konsumsi umum atau didiskusikan secara terbuka, misalnya disajikan atau didiskusikan di dalam kelas, tetapi tidak satu nama pun disebutkan dan tidak satu data pun dikaitkan dengan pribadi tertentu. Untuk penggunaan hasil instrumen ini dapat digunakan bagi perencanaan program bimbingan, penetapan peserta layanan sebagai isi layanan, tindak lanjut, dan bagi upaya pengembangan. Untuk perencanaan program bimbingan konseling, sebaiknya perencanaan program pelayanan bimbingan konseling di sekolah atau di madrasah disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui aplikasi instrumentasi. Penetapan peserta layanan, dari hasil instrumentasi ini, guru bimbingan konseling bisa menetapkan individu dari peserta didik yang perlu mendapatkan layanan konseling tertentu, baik untuk layanan dengan format klasikal, kelompok, maupun individual, termasuk juga kegiatan dengan format lapangan dan politik. Lalu hasil instrumen sebagai isi layanannya
baik bagi sebagian atau seluruhnya, secara langsung atau tidak langsung dapat dijadikan isi layanan yang hendak dilaksanakan terhadap klien. Hasil instrumentasi dan tindak lanjut ini, khususnya hasil evaluasi segera, jangka pendek, dan jangka panjang, dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi upaya tindak lanjut pelayanan terhadap klien. Dan hasil instrumen serta upaya pengembangannya, data dari hasil instrumen dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi dan secara tepat menunjang pengembangan program-program pelayanan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah. Terima kasih. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang kondisi yang diungkap dalam aplikasi instrumentasi. Untuk melaksanakan pelayanan yang optimal serta tepat pada kebutuhan siswa, guru BK perlu melakukan kegiatan pendukung yaitu aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi yaitu kegiatan yang mengumpulkan data tentang diri peserta didik dan lingkungannya melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Kemudian, tujuan umum aplikasi instrumentasi adalah diperolehnya data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu klien. Itu menurut Prayitno pada tahun 2006. Nah, oleh karena itu, melalui pengaplikasian instrumentasi ini, guru BK akan dapat mengungkapkan bagaimana kondisi peserta didiknya. Pada umumnya, data yang diperoleh dari aplikasi instrumentasi seperti konsep diri, motivasi belajar, serta hambatan-hambatan yang dirasa siswa cukup mengganggu proses pembelajarannya. Mengetahui konsep diri siswa itu dianggap sangat penting. Kenapa? Karena semakin positif konsep diri yang dimilikinya, maka semakin tinggi pula motivasi belajarnya. Begitupun sebaliknya, apabila konsep dirinya negatif, maka rendah pula motivasi belajarnya. Untuk meningkatkan motivasi belajar yang rendah, diperlukan pembentukan konsep diri yang baik pula. Serta mengetahui kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Misalnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Perbedaan motivasi belajar ini itu terdapat perbedaan yang sangat signifikan sehingga layanan BK yang diberikan akan dirasakan manfaatnya oleh siswa dan tepat guna apabila guru BK melaksanakan aplikasi instrumentasi ini dalam pemberian pelayanan BK di sekolah. Karena setelah dilakukan aplikasi instrumentasi, hasilnya akan ditafsirkan, disikapi, dan kemudian digunakan oleh guru BK dalam pemberian layanan BK di sekolah. Terima kasih. Selanjutnya, aplikasi instrumentasi. Pada dasarnya, aplikasi instrumentasi ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama tes dan yang kedua non-tes. Menurut Prayitno, tes merupakan prosedur untuk mengungkapkan tingkah laku individu dan menggambarkan berbentuk skala angka atau klasifikasi tertentu. Tes merupakan serangkaian pertanyaan tertulis atau penulisan yang harus diisi oleh testi. Tes ini bertujuan untuk mengukur suatu aspek perilaku testi. Nah, macam-macam tes adalah tes hasil belajar, tes inteligensi, tes minat, tes bakat, tes kepribadian, dan tes diagnostik. Selanjutnya, instrumentasi non-tes. Aplikasi instrumen juga bisa menggunakan non-tes. Nah, perbedaan tes dan non-tes ini, pertama, tes ada jawaban benar dan salah, sedangkan non-tes jawaban salah sangat kondisional. Hasil tes lebih kuantitatif, sedangkan hasil non-tes lebih kualitatif. Dan pelaksanaannya, tes adalah orang yang lebih profesional, sedangkan non-tes tidak selamanya orang yang profesional. Non-tes meliputi berbagai prosedur seperti pengamatan dan wawancara, catatan, anekdot, sosiometri, dan inventory yang dibekukan. Agar memperoleh hasil yang akurat, hendaknya menggunakan prosedur pengamatan atau wawancara. Catatan anekdot merupakan hasil pengamatan, khususnya tingkah laku yang tidak biasa atau khusus yang perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Angket dan daftar isian digunakan untuk mengungkapkan tentang diri individu oleh individu sendiri. Sosiometri untuk melihat dan memberikan gambaran tentang hubungan sosial antara individu. Dengan sosiometri akan terungkap yang mana yang terisolir dan yang mana yang paling populer. Dan sedangkan inventory untuk mengungkapkan jenis masalah yang dialami, sikap dan kebiasaan belajar individu tersebut.